untuk dituai. Kalau kita menuai padi setelah kita tuai, pasti kita bawa kemana Bapak Ibu? Kita bawa pulang ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, di tempat saya itu punya kerembeng. Saya nggak tahu istilah kerembeng ini Bapak Ibu masih ingat apa enggak? Kerembeng atau tubuh. Tapi untuk anak-anak mungkin yang generasi sekarang ini nggak kenal lagi sudah kerembeng ya. Dulu kalau zaman dulu kan ada di dekat dapur itu mesti ada ya sekatan kayak kamar begitu, di situ ada kerembeng. Kerembeng itu dari dek ngubeng itu sampai tinggi terus diisi gabah. Itu karena zaman dulu. Sekarang sudah nggak zaman ya. Sekarang panen dibersihkan, keluar dari mesin sudah bersih, ditaruh di karung, tapi tidak dibawa pulang biasanya kalau sekarang. Ditaruh di tepi jalan. Saudara, nanti yang bawa pulang nggak tahu truknya kemana, nggak pulang ke rumah itu. Kalau sekarang seperti itu. Tapi zaman dulu seperti itu. Dibawa pulang ke rumah, dimasukkan lumbu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Benih yang baik, gabah yang bermutu, yang bersih itu dibawa pulang ke rumah si majikan. Demikian juga saudara dan saya Bapak Ibu Saudara. Kita dipilih untuk dituai. Mungkin agak asing buat kita. Kebayang Kristen itu kok aneh-aneh. Dipilih untuk dituai, dipanen. Dan terus kapan panen ini? Kapan nyebar ini? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini. Ya, karena kita melihat situasi yang ada pada zaman ini. Banyak hamba Tuhan berbicara, bahkan orang yang mungkin menahbiskan dirinya atau didukung oleh banyak hamba Tuhan bahwa itu seorang nabi zaman akhir atau nabi zaman akhir. Mereka banyak menubuatkan tentang inilah zaman akhir, di mana zaman akhir adalah masa penuaian itu. Kita sedang dituai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu berbahagialah kita kalau kita menyadari hidup kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dituai dan akan dibawa pulang masuk ke gudangnya Tuhan, ke lumbungnya Tuhan. Jangan lupa nyanyian. Tapi saya sudah lupa sekarang karena jarang pakai lagu-lagu lumbungnya Tuhan. Ke gudang Allah kalau dulu ya. Kandung judulnya. Mohon maaf saya lupa nyanyiannya itu karena sudah gak pernah nyanyikan itu ya. Oke, nanti ke depan kita akan galakan lagi. Memang sekarang pengurus lagi menerbitkan nyanyian-nyanyian. Kalau dulu syairnya memang syairnya itu syair agak agak lama. Jadi literasinya, gaya bahasanya itu gaya bahasa lama. Sekarang sudah banyak beberapa yang sudah dibaharui bahasanya sehingga menjadi bahasa baku zaman sekarang. Ya, kita bersyukur di gereja Bethel Tabernakel kita punya anak-anak muda yang energik dengan SOP-nya, Sound of Praise-nya, ya Bapak Ibu, dan anak-anak muda ini sedang menggarap nyanyian tabernakel tetapi dengan versi yang baru untuk mempersiapkan saudara dan saya, orang-orang dari generasi tua, generasi setengah tua, bahkan generasi muda saat ini untuk benar-benar bisa siap untuk masuk ke gudangnya Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan kita akan dibawa ke gunungnya Tuhan. Gunungnya Tuhan itu apa? Itulah Gunung Sion, di mana di sana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus akan bertahta untuk memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipilih itu. Kita akan membaca Bapak Ibu Saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 40 sampai ayat 43. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Mohon maaf saya maju sedikit dari ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai ayat yang ke-43.
Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, mungkin ada salah satu yang bisa membacakan. Atau bagaimana biasanya kalau mesti baca firman Tuhan? Sama-sama. Oke, sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, kita baca Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Satu, ia menjawab ya. Ia menjawab katanya. 1, 2, 3. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ini berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang penabur. Pada zaman Tuhan Yesus datang kali yang pertama, itulah masa penaburan. Di sini kan dikatakan pemilik ladang itu menaburkan benih yang apa? Yang jelek apa yang baik? Yang baik, Bapak Ibu. Tetapi sementara malam banyak orang tidur, ada si jahat yang menaburkan benih yang jahat di ladang yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering membaca kitab ini beberapa kali, bahkan mungkin sudah pernah mengkhotbahkan juga beberapa kali. Saya baru sadar, biasanya orang berpikir itu kan dunia. Dunia itu wajar, ada yang baik dan ada yang jahat. Tapi kita melihat dalam perumpamaan itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang ditaburi benih itu adalah ladang milik si majikan. Walaupun di sini tadi itu gambaran dunia, tapi dunia itu banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ada dunianya orang baik, dunianya orang jahat. Dunia itu gambaran sebuah komunitas, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberi gambaran seorang penabur, bahwa ladang itu berbicara tentang dunia, itu sebenarnya dunia kita, dunia anak-anak kerajaan. Oleh sebab itu kalau kita lihat lagi bahwa dalam ayat yang ke-30 9, saya akan bacakan ulang. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa kita yang berpikir begini, masa sih di dalam kerajaannya ada sesuatu yang menyesatkan sehingga harus dibersihkan? Betul Bapak Ibu dari ayat ini? Ya, dari apa yang tertulis dalam kitab kita, ya, ayat yang ke-41,
Anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, semua yang tidak baik, semua yang jahat dikumpulkan. Lalu diapakan? Supaya segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya itu dibinasakan akhirnya. Bapak Ibu saudara, inilah sebenarnya gambaran dunia kekristenan hari-hari. Saya bertahun-tahun ketika saya sekolah di teologi, saya berpikir dan saya bergumul, Bapak Ibu. Apa yang saya kembangkan? Sekolah Alkitab yang satu dengan sekolah Alkitab yang lain, itu pemahamannya, saya mohon maaf saya berbicara kalangan orang awam saat ini, tapi saya ingin mengajak kita juga berbicara tentang sedikit orang yang belajar di sekolah teologi. Kadang-kadang teologi yang satu dengan teologi yang lain itu ada yang berbeda ya, ada yang berbeda banyak. Kadang-kadang bukan hanya teologi, gereja yang satu berbicara, oh gereja itu adalah sesat, gereja itu gereja yang tidak betul, gereja itu gereja yang menyimpang. Gereja saja yang menyatakan dirinya sebagai tempat kediaman Tuhan, seringkali menunjuk temannya, menunjuk orang lain yang juga dalam gereja yang lain, menyebut dia sesat. Bapak Ibu saudara, di sini saya bergumul. Oleh sebab itu penting bagi saudara dan saya untuk terus semakin belajar, semakin rindu tentang kebenaran ini. Oleh tuntunan Roh Kudus kita akan dibukakan, Bapak Ibu. Ternyata di dalam kerajaan Tuhan pun, maksudnya kerajaan yang di dunia ini, bukankah kita semua orang percaya ini juga kerajaan Tuhan? Kita adalah warga kerajaan surga, amin. Tapi di dalam kerajaan Tuhan ini mencari bibit-bibit yang betul-betul adalah bibit yang dari Dia. Ada benih ilahi nanti yang kita akan lihat, Bapak Ibu saudara. Dipilih untuk dituai orang yang seperti apa nanti yang masuk dalam kriteria penuaian Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah saya menyiapkan LCD di mana kita ini benar-benar sudah ada di akhir zaman. Dalam peta zaman ditunjukkan, Bapak Ibu, mulai dari zaman Adam sampai zaman Abraham itu kira-kira 2000 tahun. Kemudian zaman Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama. Tuhan Yesus lahir dulu 2000 tahun yang lalu. Itu 2000 tahun. Dan zaman Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang ini, ya, itu juga kira-kira sudah 2000 tahun. Bahkan lebih. Karena diberikan Tuhan Yesus itu lahir sebenarnya tahun 4 sebelum Masehi. Ya, itu pun masih ada banyak kajian. Karena memang tidak ada prasasti, tidak ada tanggal waktu itu Tuhan Yesus lahir di nopo atau nyopo. Terus dia pada waktu lahir itu ditulis sopo, ya sekali diajak sama teman-teman kita. Kalau Yesus itu anak Allah, bidannya siapa kan gitu kan. Tapi kita lupakan yang itu karena itu tidak penting buat kita. Ya, nah posisi kita hari-hari ini, kita sedang ada di akhir zaman. Oleh sebab dalam kitab yang lain seperti di Timotius katakan juga masa-masa akhir zaman ada banyak tanda yang Tuhan akan tunjukkan. Tapi sebenarnya firman Tuhan menunjukkan itu bukan hal-hal yang fisik, Bapak Ibu. Nanti pada akhir zaman akan banyak orang-orang yang tidak tahu menghormati orang tua, tidak mengerti berterima kasih, kedurhakaan semakin nyata. Ya. Bahkan sekarang kan kita sering
sering lihat di televisi. 3-4 hari yang lalu kita dengar ada seorang anak meracuni bapak dan ibunya dan kakaknya di Magelang. Ya, ini sebuah kedurhakaan yang sudah nyata. Bencana alam terjadi di mana-mana. Kita di Banyuwangi, saya sebagai relawan kebencanaan hampir setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita itu dengar berita habis Kalibaru, Kalipuro, ya, Bapak Ibu, di mana-mana ada bencana. Tadi pagi saya melihat berita teman-teman kita yang ada di Cianjur mendirikan dapur umum. Dapur umumnya yang didirikan roboh, Bapak Ibu. Ya, ini sebuah kecelakaan yang juga tidak diduga. Kita melihat kemarin kita juga teman-teman kita yang ada di Garut juga mengalami gempa bumi dengan skala 6,4 Richter. Tapi puji Tuhan katanya tidak ada bencana di sana. Sampai hari ini kondisi masih aman. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tanda-tanda fisik. Tapi sebenarnya Tuhan tidak hanya berbicara tentang hal yang fisik. Gempa bumi, kegoncangan di mana-mana, ini juga muncul secara rohani. Karena munculnya penyingkapan rahasia kebenaran Tuhan. Salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara, dulu kita tidak pernah dengar kata Yahweh. Saya tidak berusaha untuk menyampaikan Yahweh kepada Bapak Ibu, tapi saya hanya sekedar ingin memberitahu pengalaman saya. Dulu waktu saya masuk sekolah Alkitab tahun 90 bersama Bapak Gembala di sini, itu belum ada kabar tentang kata-kata Yahweh. Kalau bahasa Jawa sering, dalam bahasa Jawa itu disebut Yehuwa, ya, Yehuwa Romo kalau ingkang wonten swarga. Gusti Yehuwa kalau ikan gedaton wonten ing kraton ing swarga. Ya, itu sering. Tapi itu tidak semua orang ngerti. Lalu baru akhirnya pada sekitar tahun 98 ada seseorang yang bernama Suradi dulu mensosialisasi tentang nama Yahweh. Sampai hari ini baru kita dengar ternyata yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh. Saya hanya sebatas itu. Puji Tuhan. Berarti yang dulu tidak disikapkan sekarang mulai disikap. Walaupun terjadi banyak gempa. Gempa di mana? Dalam hati banyak orang gempa. Oh, pengikut Yahweh itu sesat. Yang itu sama dengan saksi Yehova. Ada yang begitu. Padahal tidak demikian. Saya mau sampaikan tidak demikian. Bukan saya membela Yahweh, bukan membela pengagum Yahweh, bukan. Tetapi saya belajar. Ya, ketika kita tahu itu namanya, ya sudah kita tahu namanya, itu hanya harus kita puji. Atau kalau kita ragu-ragu, kita belum berani memuji nama Yahweh, paling tidak kita jangan menyebut orang lain yang berkata Yahweh sesat. Betul? Pak Erastus juga berkata Yahweh juga ada, begitu ya. Tapi ini yang saya maksudkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu setiap hari itu selalu meningkat. Dan itu akan mempersiapkan kita akan lebih tahu kebenaran sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Ketika kita tidak menyalahkan orang, tidak menyesat-nyesatkan orang, bukankah Tuhan Yesus Kristus juga sering mengajari kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, di samping hukum yang utama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan seluruh kemampuan hidup. Full untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah saatnya tidak ikut-ikut mereka.
suka apa istilahnya, menjelek-jelekan yang lain, menuduh sesat yang ada, katakanlah zaman kali itu mengkafir-kafirkan orang lain. Mari kita mau berjalan damai bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita sedang disiapkan untuk menjadi orang-orang benar, di mana kita sedang menuju ke gudangnya Tuhan, ke gunung Sion Tuhan, di mana di sana ada Tuhan bertahta untuk menjadi raja di atas segala raja. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal. Saya mengulangi ayat yang ke-43. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah mereka yang adalah orang-orang benar itu di hadapan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Dan saya yakin di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga harus punya keyakinan itu adalah saya, orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap ada di tempat ini. Amin. Ya, kalau kita bukan punya Tuhan, mungkin hari ini kita sedang ada di tempat yang lain. Walaupun kita diajari lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Mungkin orang-orang lain, kalau saya tadi berjalan, Bapak Ibu Saudara, dari Cemetuk ke sini tuh, wah saya banyak melihat teman-teman saudara-saudara kita yang lain pakai apa namanya, kaos apa namanya itu? Yang gue namanya serak apa uniformnya itu apa namanya? Jersey. Jersey ya. Pakai baju itu mereka sedang santai. Ini hari ini bro gitu ya. Hari ini bro, waktunya jalan-jalan bro gitu ya. Tapi saya bersyukur saya mengiringi mereka, tetapi saya tidak setujuan dengan mereka. Saya tujuannya ke Tambak Rejo, mereka tujuannya saya nggak tahu karena saya juga tidak masuk dalam kelompok mereka. Ya, saya bersyukur kita ada di dalam hadirat Tuhan, sementara orang lain mencari hadirat yang lain. Satu hari di pelataran rumah Tuhan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu orang-orang disebutkan sebagai orang yang benar, orang-orang yang akan dituai dan akan dibawa masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-30 Bapak. Matius 13 ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ya, ini masih perumpamaan tentang penabur tadi. Ketika pengerja-pengerja bertanya, Tuhan, apakah tidak lebih baik itu lalang, biarkan kami mencabutnya supaya bersih, dan yang tumbuh hanyalah tumbuh-tumbuhan putih yang baik yang Tuhanku tabur. Tapi Tuhan itu menjawab, Bapak Ibu, jangan, sebab mungkin gandum itu pun akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai kapan? Waktu menuai. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini kita melihat banyak orang jahat di sekitar kita, hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang yang memiliki hati suka memfitnah, suka menjelekkan orang lain, bahkan suka mengkafir-kafirkan orang lain misalnya. Saudara tidak perlu ragu, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau firman Tuhan berkata, biarkanlah itu sampai kepada masa penuaian. Ya, nah kita lihat, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu penuaian.
menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan tahu memelihara saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipilih. Amin, Bapak Ibu. Walaupun kita tumbuh bersama, kita hidup berdampingan dengan orang-orang ya yang jahat, yang terhina, yang macam-macam begitu. Di gereja juga begitu kok, Bapak Ibu. Ya, masih ada kelompok-kelompok. Oh, kalau ini punya geng di kelompok A, ini punya geng kelompok B. Ya, saudara, saya banyak ngalami di tempat kami itu banyak seperti itu. Sejak dulu, sejak saya belum jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Ya, akhirnya saya menyadari Bapak Ibu ketika saya jadi kepala sidang. Ya itu lagi. Ada orang yang tidak bisa mengikuti anjuran gembala dan lain sebagainya, masih kepingin hidup semaunya sendiri, ya oke lah, silahkan saja, gitu ya. Karena itu pun akan dibiarkan sampai masa menuai tiba. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita nggak usah takut karena kita hidup 100% itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Ketika kita mau tetap mengambil sebuah pilihan, aku mau menjadi orang-orang yang masuk dalam pilihan Tuhan dengan 1001 macam resiko, Tuhan berkata, kamu tidak usah takut. Mungkin kamu punya 1001 resiko, tapi di tanganku hanya ada satu hal. Seperti dikatakan, hanya Yesus sumber keselamatanku. Amin. Ini Bapak Ibu, Tuhan sanggup untuk melimpahi kita anugerah apa yang kita perlukan pada saat-saat tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, lawan itu akan diikat terlebih dahulu bersama hal-hal yang menyesatkan tadi, hal-hal yang tidak benar tadi, diikat. Artinya apa? Menghadapi situasi yang sulit seperti akhir-akhir ini. Ya, kemarin saya sampaikan di gereja kami, Pak Presiden saja, Pak Jokowi yang tidak pernah baca Alkitab, seperti seolah-olah dikasih nubuatan, kan? Gitu ya. Pak Jokowi loh, orang awam di kitab suci kita, ya, dia katakan tahun 2023 nanti adalah masa yang gelap. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, Pak Jokowi loh, saudara. Ya, mungkin beliau tidak pernah baca secara detail, secara serius mungkin kitab suci kita. Kita sudah berulang-ulang baca di akhir zaman, bukan hanya besok 2023. Sampai hari ini pun kita juga akan mengalami banyak hal yang kita tahu, kita lihat di depan mata, bencana seperti itu, pendurhaka, anak tidak lagi menghormati orang tua. Namanya anak membunuh orang tua itu sudah terlalu banyak sekarang kita dengar. Ya, kalau masalah warisan, anak sendiri melaporkan ke polisi, orang tuanya untuk dipenjarakan. Aneh kan? Itu terjadi di dunia akhir zaman sekarang. Tapi percaya, firman Tuhan berkata, yang sampah-sampah itu akan dikumpulkan oleh Tuhan. Maksudnya dikumpulkan itu dikumpulkan itu wong jahat, campur wong jahat, wong bener, kumpul wong berbeda. Itu bahasa yang saya pelajari itu. Dipisahkan artinya. Mereka akan kelihatan jelas, yang jahat akan semakin jahat, tetapi orang yang baik, orang yang benar justru akan semakin tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Maka gereja juga akan kelihatan, mana nanti gereja-gereja yang memang di dalamnya ada orang-orang yang tunduk taat kepada firman Tuhan, dan gereja-gereja yang mungkin orang-orang di dalamnya hidup
Oleh sebab itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, ladang berbicara tentang dunia itu dunia kekristenan sebenarnya. Di sana masih ada penyesakan-penyesakan yang harus dibersihkan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang bertekun dalam firman. Nanti kita akan melihat lagi ya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yaitu orang-orang yang benar, yang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa itu. Adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan dituai, akan dibawa masuk dalam lembungnya. Kenapa mereka disebut orang-orang benar? Karena mereka mau mengalami proses dalam hidupnya. Yang pertama, orang itu mau lahir baru. Lahir baru. Lahir baru artinya hidup kita dibaharui. Kapan dibaharui? Apa cukup, oh saya lahir baru dulu pada waktu saya mulai percaya Tuhan pada tahun 70-an saya sudah lahir baru. Tapi sekarang hidupnya gak setia. Sekarang masih banyak lagi keinginan-keinginan daging yang harus dilakukan. Tapi sekarang masih melakukan hal-hal yang jahat. Apakah itu orang lahir baru? No. Orang yang lahir baru adalah orang yang setiap hari membaharui hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yohanes ketiga ya, maaf. Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu, Rabi, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Elohim tidak menyertai." Maka Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan bisa melihat kerajaan sorga, kerajaan Bapa, kerajaan Elohim. Lalu ada kelanjutannya Bapak Ibu. Ayat berapa? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Lalu Tuhan Yesus semakin menjelaskan itu. "Aku berkata kepadamu Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim." Kalau tadi orang yang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak akan bisa melihat kerajaan Elohim. Semakin Tuhan Yesus perjelas, Nikodemus sabar. Orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, orang itu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari air dan roh ini apa? Dulu paham saya itu, mesti dibaptis. Dibaptis dulu, diseluruh air, lalu biasanya pembaptis mengajak nyanyi mengaku betul ya. Rata-rata baptisan itu nyanyi-nyanyian mengaku dan doakan diberi dengan karunia roh lalu masuk surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dilahirkan dari air. Apa air itu? Air itu bukan air sungai, bukan air kolam renang, bukan air baptisan, bukan. Kita melihat di dalam Ulangan pasal 32, firman Tuhan ternyata menjawab yang lain.
Orang yang dilahirkan oleh air dan roh. Oleh air itu artinya lahir di dalam firman setiap hari. Ulangan pasal 32, Bapak Ibu lihat. Ulangan pasal 32. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Hujan itu apa Bapak Ibu? Air, ya. Perkataanku menetes laksana embun. Jadi kan lek nyasak suket isu-isu nyaruk suket sing krasa napa? Air. Bun, ya, bun itu juga air. Oke. Laksana hujan renai di atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, ini semua menggambarkan apa? Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku. Yang seperti air tadi apa? Suara Tuhan. Itulah firman Tuhan. Orang yang dilahirkan dari air dan roh, berarti orang itu akan dipenuhi firman dari hari ke hari. Hidup menurut firman Tuhan dari hari ke hari. Itulah orang yang sedang dipersiapkan untuk dituai, dibawa masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Jadi tidak cukup harus dibaptis, percaya Tuhan, selamat. Tidak. Bagaimana kita hidup keseharian kita bergumul dalam terang firman Tuhan. Dalam Mazmur yang pertama dikatakan, berbahagia orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Mereka lah yang akan digambarkan seperti batang tumbuhan yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kehilangan atau tidak pernah berhenti nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon itu. Bahkan dia akan mengeluarkan buahnya pada waktu, daunnya akan tetap menghijau. Itulah orang yang setiap hari membuka hati untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang lahir dari air dan roh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang benar, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dituai masuk dalam lumbungnya Tuhan adalah orang-orang yang memiliki benih. Ya, yang kedua, selain lahir baru, orang lahir baru itu orang yang memberi dirinya untuk dibaharui dari hari ke hari. Dan orang yang mau dibaharui dari hari ke hari itu, kalau tidak ada benih dari Tuhan di dalam hidupnya, orang itu akan selalu penuh dengan pemberontakan. Ya, banyak kan ketika kita menasihati anak-anak itu, ada enggak orang tua yang kepingin anaknya jadi anak yang tidak baik? Ada enggak? Enggak ada ya. Semua orang tua tidak pernah menginginkan anaknya jadi berandalan. Semua orang tua tidak ingin anaknya jadi orang jahat nantinya. Tapi kita melihat tidak sedikit anak ketika kita arahkan, ketika kita nasihati, ketika kita beri masukan-masukan yang positif, tetapi mereka sulit menerima. Banyak enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Ada ya, ada. Walaupun mungkin tidak banyak di tempat ini. Ya, tapi ada. Beberapa waktu yang lalu saya dititipi anak oleh seseorang. Tadinya orang itu pasrah
Dia bilang, Mas, saya percaya sama jenengan. Saya tidak bicara tentang kepercayaan. Memang orang itu dari kepercayaan lain, orang tuanya. Tapi sejarah dari anak yang dititipkan ke saya itu tadinya agamanya Kristen secara administrasi gitu ya. Oke, akhirnya saya bawa, saya ambil anak itu. Tetapi setelah berjalan 2 atau 3 minggu, tiba-tiba anak ini nyeletuk di depan saya. Tapi saya, Pak, Bapak saya ingin supaya saya tetap Muslim. Ya nggak apa-apa toh. Siapa yang menyuruh kamu untuk tidak Muslim? Saya kan, Papa kan nggak pernah memaksa kamu. Cuman karena Papa punya aturan, kamu tinggal di sini, Papa tidak punya gereja. Dari awal Papa nggak pernah ngomong masalah kepercayaan, masalah agama. Itu saya hanya diam saja. Akhirnya setelah kira-kira 1,5 bulan di tempat saya, tiba-tiba ngomong lagi, Pak, Papa saya ingin supaya saya boleh ikut ngaji. Waduh, anak itu tinggal di gereja, makan juga dari gereja, dari berkat Tuhan. Lalu saya bilang begini, oke, kalau nanti bapakmu ngomong gitu lagi, ya, Papa itu sejak awal tidak pernah nyinggung masalah agama. Karena kamu butuh perawatan, butuh asuhan, makanya Papa ambil, Papa asuh. Tapi sekarang bapakmu sudah mengambil kebijakan yang berbeda dengan aturan Papa. Ya. Memang dari awal itu anak ini masih usia 12 tahun, masih kelas 5 SD Bapak Ibu. Saya berpikir oke lah, kalau hanya untuk menyekolahkan anak yang seumur itu, mungkin sampai SMP saya tetap mampu. Bahkan kalau anak itu mau nurut dengan aturan kamu, buat di kuliah maupun saya mungkin masih bersedia. Tapi akhirnya setelah 1,5 bulan, ya permintaannya terlalu neko-neko buat saya. Padahal saya tidak pernah mengungkapkan masalah kepercayaan. Akhirnya saya kembalikan ke orang tua. Ya sudah, kamu kembali saja ke bapakmu, ya. Akhirnya dia diambil oleh bapaknya, hanya lewatin kalau bapaknya di Ternate sana, dipindahkan ke orang lain. Ya sudah, saya ikhlas, saya rela, sudah masuk. Ya. Mungkin menurut saya anak ini sudah saya pilih menjadi anak saya, karena saya nggak beda-bedakan. Dia tidur juga bersama satu ranjang dengan anak saya yang sulung. Dia makan tidak beda-bedakan. Kalau saya keluar, saya makan di luar, juga saya bawa, saya ajak makan. Bahkan di situ saya ingin ngajari. Ya mungkin besok ditraktir oleh Om Leon. Saya ajak 1-2 kali itu aneh gitu. Kalau kita ajak di luar ada menu makanan, itu mesti ngambil yang paling mahal. Kita aja yang ngajak kadang-kadang cuma nasi goreng sama teh hangat misalnya. Dia tuh mesti minta menu yang paling mahal. Minumnya kalau nggak ada yang lain mesti susu paling tidak. Saya harus mencari anak ini. Nanti kalau ditraktir orang bisa malu-maluin. Apa itu saya? Tapi memang dia bukan orang pilihan menurut ukuran saya. Jadi lebih baik orang bisa serahkan kembali kepada orang tua. Demikian juga mungkin di hadapan Tuhan, Bapak. Sering kali kita menawarkan tawaran-tawaran yang sangat berbeda dengan keinginan Tuhan, sehingga kita gagal menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu kita digolongkan dengan penyesat-penyesat dengan ilalang atau dengan lalang, dengan segala macam tumbuhan semak berduri yang tidak berbulu.
lalu kita titikkan dan dicampakkan ke dalam api yang menyala. Memang kelihatannya sangat tragis sekali, Bapak Ibu. Ini Alkitab kok ngeden-ngedeni gitu ya rasanya itu. Tapi Tuhan tetap mengatakan, orang-orang yang benar, orang-orang yang mau masuk dalam area pilihan Tuhan, orang ini akan masuk dalam negeri. Di sanalah nanti akan dikatakan tadi bercahaya, ya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Artinya penuh dengan kemuliaan. Itu yang dijanjikan bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk dituai, yang dikatakan dalam perumpamaan Matius 13 seperti orang-orang benar yang akan bercahaya seperti matahari. Nomor satu, kita harus rela diri kita untuk dilahirkan kembali, terus menerus dilahirkan kembali oleh Tuhan, dilahirkan oleh kuasa firman dan roh Tuhan. Ya, di mana roh Tuhan itu fungsinya apa, Bapak Ibu Saudara? Roh itulah yang akan mengajarkan kita akan segala kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan yang seperti air. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang dilahirkan baru, orang yang senantiasa memiliki benih ilahi. Mungkin ini perlu kita baca lagi tentang benih ilahi ini. Bagaimana karakteristik orang yang memiliki benih ilahi? 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Elohim. Kalau saya beberapa bulan, bahkan beberapa tahun ya, saya melihat salon ini tetap ada di sini. Berarti hari-hari salon ini juga tetap ada di sini. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada benih ilahi ada di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab ada benih yang tetap ada. Benih itu tidak pernah berpindah, ada selalu dalam hati kita. Benih itu akan bertumbuh semakin besar, dan akhirnya bisa mengeluarkan bunga. Bunga adalah satu isyarat bahwa tumbuhan itu nanti akan menghasilkan buah. Ya, oleh sebab itu dalam ayat 10, inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dia tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Orang yang tidak mengasihi saudaranya itu termasuk orang yang tidak mengejudge, melabelkan orang tidak sama dengan dirinya, atau menyatakan bahwa orang itu berbeda dengan saya. Kita berbeda, Bapak Ibu Saudara, tapi jangan menunjukkan keberbedaan itu sebagai orang yang harus kita jauhi, kita benci, apalagi kita musuh, gitu ya. Tetap kita harus belajar mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan. Ya, yang terakhir ketika menghasilkan buah-buah roh, tentunya kita semua hafal. Ada nyanyi buah-buah roh suci, gitu ya. Zaman dulu, saya mau melanjutkan, saya nggak hafal, takut salah. Galatia pasal yang 5 ayat 22, tentunya ini menjadi sebuah ayat hafalan, saudara. Buah-buah Roh Kudus
Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sebagai ayat yang terakhir. Tetapi buah-buah roh ialah nomor 1 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum manapun yang akan menentang hukum itu. Itu adalah tanda yang melabelkan kita menjadi karakteristik kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang mau dilahirkan kembali setiap hari, orang-orang yang mau untuk senantiasa bertumbuh di dalam benih ilahi, karena kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang mau dipilih untuk dituai di akhir zaman. Jangan takut, akhir zaman bukan kiamat. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini yang harus disosialisasikan, harus diperkatakan. Ada banyak orang Kristen kalau sudah ngomong akhir zaman berarti kita kiamat, saudara. Kiamat, seringkali kalau kita dengar kata kiamat itu mesti apa, saudara? Oh, itu nanti akan kacau balau, saudara. Apalagi ada film itu, film tentang pengangkatan. Wah, nanti sementara yang sopir rohani tiba-tiba diangkat sama Tuhan. Oh, ternyata ngantem sana, ngantem sini, kacau balau. Bapak Ibu, itu perlu dievaluasi lagi, Bapak. Tuhan tidak pernah membuat seperti itu. Ingat, di akhir zaman itu justru yang sampah-sampah dulu Tuhan akan pisahkan. Mereka nanti akan pasti tergeser dengan sendiri. Kita nggak tahu caranya. Karena yang sampah, yang jahat kita akan diikat di belakang. Baru yang benar-benar itu akan bisa masuk dalam gunung Sion. Artinya apa? Kalau kita tetap hidup benar di dalam Tuhan, percaya Bapak Ibu, Tuhan kita pembela kita. Amin. Bukan kita yang membela Tuhan. Kayak apa ini, saudara? Ada banyak orang yang ingin membela Tuhan, tapi Tuhan kita adalah pembela kita yang akan menyelamatkan kita dari situasi apa. Amin. Ini yang harus kita yakini. Dan akhir zaman berarti akhir dari sebuah generasi. Sebenarnya sebuah pembelajaran yang sangat dalam. Akhir zaman itu sebenarnya sama dengan kejadian pada waktu Tuhan Yesus lahir. Bukankah pada waktu Tuhan Yesus mau lahir, Yohanes sudah menyerukan, bertobatlah, ya, karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Itu sudah akhir zaman waktu itu bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu kita dikatakan di sini ada perjanjian baru, itu awal baru. Pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang pertama, itulah musim penaburan benih. Setelah 2000 tahun, hari ini kita sedang masuk masa penuaian. Ini akhir zaman lagi. Tapi kita hilangkan konotasi akhir zaman dengan kiamat, karena Tuhan tidak pernah mencatat bahwa nanti akan ada kiamat untuk kita. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kiamat. Ya, akhir zaman adalah berakhirnya sebuah generasi. Akan muncul generasi baru, yaitu generasi orang benar yang hidupnya akan bercahaya di dalam kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan lanjutkan, Bapak Ibu. Kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pemain musik bisa mengambil